Halo semua, dengan saya Dika dari kepoinit.com, dan pada video kali ini kita akan kembali melanjutkan tutorial cara membuat website terlengkap bagian ketiga. Nah, sebelum ke tutorialnya, dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari kami. Nah, ini merupakan video bagian ketiga dari cara membuat website terlengkap. Nah, di bagian ketiga ini kita akan mengatur menu ataupun navigasi yang ada pada sebuah website. Nah, sebelum ke tutorialnya, di sini saya akan sedikit menginformasikan bahwasanya Niaga Hoster sedang ada promo unlimited hosting, diskon up to 75%, gratis domain, dan juga SSL. Nah, jadi teman-teman cukup beli hosting, maka teman-teman bisa dapat domain dan juga SSL secara gratis. Selain itu, hosting yang disediakan oleh Niaga Hoster mempunyai kinerja yang sangat baik. Jadi sangat cocok jika teman-teman ingin membuat sebuah website ataupun toko online. Nah, silakan gunakan link yang telah saya sediakan di deskripsi video ini untuk mendapatkan diskon tambahan. Oke, kita langsung ke tutorialnya. Untuk tahap pertama, silakan teman-teman buka dulu aplikasi browser. Nah, kita login dulu ke akun admin ataupun dashboard website yang telah kita buat. Nah, kita ketikkan domain. Oke, lalu kita tambahkan admin. Nah, kemudian kita tekan enter. Oke, selanjutnya silakan teman-teman login dengan akun WordPress ataupun akun admin yang telah kita buat pada video bagian pertama. Oke, dan sekarang saya telah berhasil login ke dashboard WordPress. Nah, di sini saya akan coba buka web yang sudah kita buat. Nah, ini web yang telah kita buat pada bagian kedua kemarin. Nah, jadi nantinya kita akan merubah menu ataupun navigasi yang ada di bagian atas. Nah, jadi kita akan rubah yang ini. Oke, tapi sebelum kita rubah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang tata letak dari sebuah web. Nah, di web itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu header. Header itu merupakan bagian paling atas web. Nah, jadi dari bagian yang ini hingga bagian yang paling atas. Nah, jadi ini dinamakan header. Nah, dan yang kedua, sebuah web itu mempunyai sidebar. Nah, sidebar itu merupakan navigasi sebelah kanan ataupun sebelah kiri. Jadi untuk web yang kita buat ini, sidebarnya itu yang bagian ini. Nah, jadi bagian kiri ini disebut sidebar. Oke, dan yang ketiga, sebuah web itu memiliki yang namanya body. Nah, body ini merupakan inti dari sebuah web. Nah, di body inilah artikel akan muncul. Nah, jadi untuk contohnya itu yang ini. Nah, yang ini sampai yang paling bawah. Nah, ini dinamakan body sebuah web ataupun isi dari sebuah website. Oke, dan yang keempat, di sebuah web itu memiliki yang namanya footer. Footer itu adalah bagian paling bawah dari sebuah web. Nah, jadi bagian yang ini disebut footer. Oke, nah jadi untuk perubahan dari web ini akan kita pisah-pisah. Jadi di bagian ketiga ini kita akan merubah header. Jadi di bagian yang paling atas, mencakup itu logo dan juga navigasi ataupun menu. Oke, jadi di bagian ketiga ini kita akan bahas bagian ini. Nah, saya harap teman-teman dapat memahami apa yang saya sampaikan ini. Oke, kita kembali lagi ke bagian dashboard WordPress. Nah, di bagian ini silakan teman-teman klik menu tema. Oke, setelah itu kita klik tombol sesuaikan di bagian tema yang kita gunakan, yaitu tema color map. Oke, untuk tahap pertama kita akan merubah logo terlebih dahulu. Nah, jadi silakan teman-teman klik icon pensil di bagian logo. Nah, yang ini kita klik. Oke, dan perhatikan untuk ukuran logonya itu 265 dikali 90 pixel. Nah, dan di bagian ini kita klik tombol ganti logo. Oke, lalu kita klik unggah berkas. Kita klik tombol pilih berkas.
lalu kita pilih logo yang ingin kita gunakan. Oke, setelah itu kita klik tombol pilih. Nah, kita sesuaikan dulu untuk ukurannya. Oke, setelah itu kita klik pangkas gambar. Nah, dan di bagian ini untuk logonya itu telah berhasil kita rubah ya. Kita terbitkan dulu. Nah, selanjutnya kita akan rubah menu ataupun navigasi header. Jadi di bagian ini. Nah, silakan teman-teman klik saja ikon pensil di bagian ini. Oke, setelah itu kita klik samping menu. Nah, dan di bagian navigasi kiri ini, teman-teman akan melihat menu yang ada di bagian ini. Nah, jadi untuk merubah bagian ini, teman-teman gunakan saja menu di bagian ini. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menjelaskan. Nah, ini dinamakan menu, ya, dan di bagian menu ini terdapat yang namanya submenu. Nah, contohnya itu di bagian download. Nah, di saat kursor mouse kita pindahkan ke bagian download, akan muncul beberapa submenu, yaitu tema info dan juga view pro. Nah, ini merupakan submenu dari sebuah menu. Download ini merupakan menu, dan yang ini merupakan submenu dari download. Oke, bisa teman-teman pahami? Nah, jadi untuk contoh di bagian ini, kita tidak akan menggunakan submenu. Jadi di bagian submenu akan kita hapus. Nah, kita klik ikon panah ke bawah di bagian tema info. Nah, dan di bagian ini kita pilih singkirkan. Lalu kita klik kembali ikon panah ke bawah di bagian view pro. Nah, kita klik singkirkan. Oke, dan sekarang untuk menu download tidak mempunyai submenu. Nah, selanjutnya di bagian layout akan saya hapus. Nah, kita klik ikon panah ke bawah di bagian layout. Lalu kita pilih singkirkan. Oke, lalu untuk di bagian no sidebar konten ini juga kita hapus. Kita klik saja ikon panah. Nah, jadi menu-menu yang tidak teman-teman gunakan, silakan teman-teman hapus saja. Sebentar, untuk di bagian menu download juga akan saya hapus, karena untuk download ini bukan sebuah kategori. Jadi untuk menu download ini merupakan sebuah link. Nah, jadi kita hapus saja untuk bagian menu download. Kita klik di bagian download, lalu kita pilih singkirkan. Oke, jadi di sini ada 5 menu yang akan kita gunakan. Oke, jadi di sini saya akan merubah nama spot ini sesuai dengan kategori yang ingin saya gunakan. Nah, jadi kita klik saja di bagian spot. Selanjutnya silakan teman-teman rubah di bagian label navigasi. Nah, di sini saya akan buat apps. Nah, kemudian di bagian atribut judul, kelas CSS, relasi tautan, dan juga deskripsi bisa teman-teman kosongkan. Tapi jika memang diisi, dipersilahkan. Oke, sudah selesai. Kita tutup dulu untuk di bagian apps. Nah, kemudian di bagian politik juga akan saya rubah. Nah, di bagian politik ini akan saya buat games. Sudah, kita tutup. Kemudian untuk bagian teknologi juga akan saya rubah menjadi gadget. Oke, kita tutup lagi. Kemudian di bagian fashion, saya rubah menjadi tech ataupun teknologi. Nah, jadi untuk di bagian menu ini disesuaikan saja dengan keinginan teman-teman. Oke, kemudian di bagian heal, saya rubah menjadi internet. Oke, sudah, kita tutup. Nah, selanjutnya di sini saya akan tambahkan satu menu lagi. Jadi kita klik saja tambahkan item. Nah, dan di bagian ini kita pilih kategori. Kemudian silakan teman-teman pilih saja yang general, karena nanti bisa kita rubah. Oke, sudah ditambahkan. Kemudian kita klik di bagian general, kita rubah dulu. Nah, di sini saya akan rubah menjadi lainnya. Oke, dan sekarang untuk menunya sudah berhasil kita rubah. Selanjutnya kita klik saja tombol terbitkan. Oke, kita coba cek, kita reload. Oke, dan di bagian ini teman-teman bisa melihat bahwasanya menu ataupun navigasi di bagian atas web telah berhasil kita rubah. Oke, di sini ada menu apps, games, gadget, teks, internet, dan juga lainnya. Nah, jadi kita sudah berhasil merubah logo, kemudian kita juga sudah berhasil merubah menu,
Dan selanjutnya kita akan merubah link sosial media yang ada di bagian pojok kanan atas. Nah, jadi bagian ini. Oke, jadi kita kembali dulu ke bagian dashboard WordPress. Oke, selanjutnya kita klik di bagian icon pensil yang ini, kita klik. Nah, selanjutnya silakan teman-teman masukkan URL dari akun sosial media teman-teman. Nah, di sini ada Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Nah, di sini saya akan memasukkan URL dari akun Facebook. Nah, kita masukkan https://www.facebook.com. Nah, untuk username-nya itu kepoin.it.com. Nah, jadi silakan teman-teman masukkan saja URL dari akun sosial media teman-teman. Oke, di sini untuk Twitter juga saya masukkan. Nah, kemudian untuk akun Google Plus akan saya hilangkan. Jadi kita hapus saja tanda pagar di bagian kolom Google Plus. Selanjutnya saya akan memasukkan akun Instagram. Oke, sudah. Kemudian untuk akun Pinterest juga akan saya hilangkan. Nah, kita hapus saja ikon pagar di bagian Pinterest. Nah, kemudian kita masukkan URL channel YouTube. Nah, untuk semua sosial media sudah berhasil saya masukkan, kecuali di bagian Google Plus dan juga Pinterest. Nah, jadi jika teman-teman tidak ingin memunculkannya, silakan teman-teman kosongkan kolom di bagian sosial media tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Nah, di bagian Pinterest kosong, di bagian Google Plus juga kosong. Oke, setelah kita rubah, kemudian kita klik tombol terbitkan. Oke, selanjutnya kita coba cek. Kita reload. Nah, kita coba klik ikon sosial media di bagian ini. Nah, untuk yang pertama itu Facebook, kita klik ikon Facebook. Oke, sudah dialihkan ke Facebook Kepoin.it. Artinya untuk linknya itu sudah berhasil. Selanjutnya kita coba klik ikon Twitter. Oke, dialihkan ke akun Twitter Kepoin.it. Untuk linknya itu sudah berhasil. Kemudian kita coba klik ikon Instagram. Oke, sudah dialihkan ke akun Instagram Kepoin.it. Untuk linknya itu sudah berhasil. Nah, selanjutnya kita klik ikon YouTube. Oke, sudah berhasil dialihkan ke channel YouTube Kepoin.it. Artinya untuk ikon sosial media ini sudah bekerja dengan baik. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan di video bagian ketiga. Saya Dika dari kepoinit.com. Sampai jumpa di video bagian keempat.